Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Azhari Sinaga dari Prodi Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Nah, di sini saya mau melakukan praktek dengan MK, metode dan teknik penyuluhan pertanian. Nah, di sini saya melakukan praktek unit 1 dengan bertema yaitu adalah melakukan penyuluhan seolah-olah saya itu seorang penyuluh gitu kan, memberikan inovasi pembelajaran mengenai ya usaha tani yang untuk saya sasarkan, yang untuk saya suluh. Jadi di sini uh, sebelum saya melakukan praktek, ya ini kita udah tentukan untuk siapa sasaran saya, yaitu ada seorang petani cabai rawit. Ini lihat pekarangan cabai rawitnya, sini sangat banyak juga pokoknya sendiri. Nah, di sini saya nanti akan bertemu dengan si pemilik lahan cabai ini, si pemilik pekarangan cabai ini. Nah, kebetulan beliau adalah seorang warga sekitar. Nanti kita perkenalkan. Nah, jadi itu bisa saya sampaikan untuk pembukaan. Jadi ini langsung saya temukan dengan si pemilik petani cabai tersebut. Oke, kita bisa panggil Pak Dekus. Bentar. Bisa. Oke, di sini kita samping saya sudah ada, yaitu saya perkenalkan langsung Pak Dekus Nadi, atau lebih familiar, lebih akrab di kampung Bapak dipanggil Pak Dekus ya, Pak Dekus. Nah, jadi kita berbincang-bincang yang uh, mengenai permasalahan yang ada di Landa oleh Pak Dekus sendiri. Nah, Pak Dekus sendiri ini dia seorang petani cabai juga. Jadi kebetulan ditanam di lingkup pekarangannya lah, karena Pak Dekus ini ada juga lahan-lahan lain atau misalnya pekarangan lain yang tanam. Jadi Pak Dekus ini hanya mengisi dalam artian kekosongan tersebut, jadi pekarangan yang tidak dipakai arealnya di tanaman cabai, ada juga tanaman sayur, tanaman jahe, kunyit, dan timun dan lain-lain. Ya, kebetulan Pak D ada juga menanam cabai rawit. Nah, di sini saya mau memberikan sedikit bagaimana cara untuk budidaya cabai yang pertama. Tapi kita lihat dulu permasalahan yang dihadapi Pak Dekus ini seperti apa. Apakah masalah hama, cuaca, atau penyakit. Nah, nanti Pak Dekus ini nanti saya kasih bimbingan lah, dalam artian seperti apa solusinya permasalahan yang dilanda oleh Pak Dekus ini. Oke, jadi sini Pak D. Nah, langsung aja kita langsung ngomong ke pemilik lahan, Pak Dekus, pemilik tanaman cabai rawit tersebut. Oke Pak D, di sini saya sudah melakukan kemarin pembincangan di rumah Pak D ya. Saya datang ke rumah, saya berniat Pak D untuk melakukan sedikit penyuluhan pembelajaran inovasi. Jadi kebetulan Pak D saya lihat di sekitaran sini salah seorang petani cabai ya, teman-temannya petani cabai. Selain petani cabai, Pak Dekus ini ada juga untuk tanaman lainnya seperti sayur mayur, timun, kunyit, dan lain-lain. Nah, sini saya mau bertemakan mengenai memberikan inovasi seperti apa untuk andai kata ada permasalahan yang dilanda oleh Pak Dekus ini, seperti hama, cuaca, dan lain-lain. Oke Pak De, sini saya lihat Pak De, ada beberapa pokok Pak De ya, cabai rawitnya Pak De ya. Nah, jadi ini cabai rawit. Nah, cabai rawit ini Pak D sekarang ini udah kurang lebih sekitar tingginya 1,5 meter. Kita lihat sendiri, Pak D kurang lebih tingginya 1 meter lebih. Nah, ini cabainya udah tinggi-tinggi teman-teman. Nah, lihat. Nah, di sini Pak D saya memberikan informasi, dalam artian saya mau menanyakan, berbincang-bincang Pak D mengenai Pak D ya, mungkin udah ada 1 tahun ya Pak D. Jadi Pak D bisa sebutkan ini umur tanaman berapa bulan Pak D, atau berapa tahun? Ini hampir 1 tahun. 1 tahun. Tepatnya berapa bulan Pak D? 11 bulan. 11 bulan teman-teman, 11 bulan. Ini mulai dari tanam. Oke, kita lihat sendiri. Nah, di sini udah banyak buahnya. Lihat dari dekat buahnya, buah cabai rawitnya ini juga udah banyak. Panen ini berapa minggu sekali Pak De? Atau berapa bulan dalam beberapa kali dalam 1 bulan? Kalau cabai rawit biasanya kita petik dalam 1 bulan 3 kali. Berarti dalam satu pasti atau pusingan kita 10 hari. 10 hari. 1 bulan 3 kali. Berarti kan satu pusingan itu 10 hari sekali panen, 10 hari sekali panen. Jadi 1 bulan 30 hari 3 kali panen ya teman-teman ya. Oke, setiap kali panen Pak De ada berapa pokok ini, berapa kilo Pak De setiap kali dapat dipanennya yang layak bisa dipetik itu langsung dijual Pak De ya ke pasar? Bisa. Berapa kilo Pak De? Kalau dalam memetikan biasanya ya sampai 5 kilo, 6 kilo. 5 kilo teman-teman, 6 kilo. Karena ya pokok kita kan nggak banyak Pak, menanya berapa pokok. Oke. Cuman yang ini kayaknya kan nggak semudah apa yang kita bayangkan, karena tanam cabai itu
harus banyak tantangan, Iya, terutama penyakit. oh penyakit itu Pak ya. Nah, Betul. yang dikeluhkan oleh petani cabai itu rata-rata penyakit apa? Keriting. Keriting, mengkerut, blaster. Kalau dalam pertanian itu blaster. Jadi daun ini saya jelaskan, daun itu keriting, teman-teman ya. Nah, terus apa lagi Pak De? Hama, Kalau hama banyak orang bilang itu trip, trip, kebul. Nah, kutu itulah kebul, yang belum bisa kita temukan kepik, apa itu. kepik ada juga Pak De? Ada, Ada, kalau oh, penyakit segala macam di cabai itu ada Pak semua. Ulat segala macam ada. ulat, hama Tapi semua. yang utama itu ya sini keriting. Oh keriting. Nah, Sebenarnya Pak De, saya jelaskan. Memang sih, ya saya tidak pintar-pintar betul. Ya dalam artian yang Pak De jelaskan tadi yang mengenai keriting itu bisa terjadi beberapa faktor. Yang pertama faktor itu bisa jadi genetik. Yang pertama, yang kedua hama. Tapi yang lainnya saya kurang paham. Nanti ya kalau ada lebih kurangnya mohon dari teman-teman sendiri bisa ngasih tambahan gitu kan, dalam artian penyakit yang tersebut apa solusinya, karena kuncin saya mau ngasih mengenai hama yang dilanda tanaman cabai yang dimiliki oleh Pak Dekus. Oke, jadi seperti Pak De saya jelaskan. ya Jadi bisa. sekarang ini udah zaman modern Pak De, dalam artian semua dalam artian permasalahan penyakit dan hama pada umumnya tanaman cabai ini hama ya Pak De ya, seperti ya Pak De bilang tadi, untuk bahasa kampungnya Pak De kutu kebul, Kebul, trip. trip, kepik. Nah jadi gini Pak De, sekarang ini saya memberikan inovasi dalam artian untuk mengantisipasi tersebut supaya tidak ada terserangan hama. Jadi saya sini sekarang ini selaku sebagai pemberi penyuluhan lah, pemberian penerangan terhadap Pak Deku selaku petani. Seperti ini Pak De, untuk hama-hama tersebut itu kita sekarang ini kita menggunakan insektisida. Banyak sekarang Pak De insektisida. Nah,